Bab 181, Kaisar digunakan sebagai komposer, 7 lagi, minta tiket. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Huyan kemudian teringat bahwa bocah itu aneh. Aku belum pernah kuliah di perguruan tinggi profesional, aku bisa menulis lagu, dan menulis lagu-lagu yang luar biasa, bukan lagu-lagu yang dibuat-buat. Tang Yuxin mendengar kata-kata itu, merasa bahwa Zhang Yu sepertinya tidak berkata begitu mematikan, dan berkata, Zhang Yu, bisakah kau mencoba menulis lagu yang populer untukku? Zhang Yu memikirkannya dan berkata, kau menyanyikan sebuah lagu dan aku akan mendengarkannya. Tang Yuxin mengangguk, dan tanpa kekacauan apapun, berdiri dan berkata, kalau begitu aku akan menyanyikan sebuah karya yang akan dimasukkan kali ini. Bayangan yang indah juga merupakan lagu favoritku. Tang Yuxin mengikuti dan mulai bernyanyi. Suara Tang Yuxin sangat bagus, dengan treble yang cerah dan bass yang solid, dan ketika dia mendengarnya, dia adalah seorang penyanyi perguruan tinggi profesional. Meskipun itu bukan metode bernyanyi profesional, tinggi dan stabilitas suara sangat baik. Orang-orang di sekitar, kecuali Zhang Yu, dapat dikatakan profesional, mengangguk satu demi satu. Bai Ying juga mengerang sebentar, dan mendapati bahwa Tang Yuxin tampaknya sedikit penggemar bintang, dan dia juga cantik. Dengan kondisi suara ini, dia adalah penyanyi yang dapat dikemas di pasaran. Jika ada beberapa lagu keras yang dapat disebut, dan wajah kecil yang cantik ini bahkan dapat menjadi bintang dari pengembangan komprehensif lagu-lagu film dan televisi. Zhang Yu mendengarkan dengan sangat hati-hati, dia terutama mendengarkan kondisi suara Tang Yuxin, untuk melihat jenis lagu apa yang lebih cocok untuknya. Epilog terakhir Tang Yuxin berakhir, dan tepuk tangan segera bergema di sekitarnya. Xia Ziki tertawa, bernyanyi dengan baik, Yuxin, bukannya kamu penyanyi perguruan tinggi profesional? Tidak heran kamu bisa masuk ke final. Kurasa kamu terkejut kali ini. Berharap dapat medali. Bai Ying juga mengangguk, Nona Tang bernyanyi dengan sangat bagus. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam kontes ini, kamu dapat mempertimbangkan hiburan global kita, meskipun lagu ini hanya lagu yang bagus. Bagaimana dengan Xiao Hei? Itu masih kopi besar di industri pop. Lagu ini seharusnya menghabiskan banyak uang. Huyan bergegas dan berkata, tentu saja. Lagu ini 50.000 yuan. Kurasa lagu ini, bahkan jika itu adalah judul lagu album, sudah lebih dari cukup. Setelah selesai, dia menoleh ke Zhang Yudao, bagaimana? Zhang, lagu ini tidak buruk. Saat dia berbicara, wajahnya berani. Zhang Yu menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, kamu menulis lagu ini. Huyan mendengar kata-kata itu dan berkata, telinga apa yang kamu miliki? Apakah Anda baru saja mengatakan bahwa itu ditulis oleh guru Xiao Hei? Zhang Yu, oh, berkata dengan suara, kamu sudah lama tidak menjadi Xiao Hei. Saya pikir kamu sangat kurus dan langsing, bagaimana mungkin kamu dipanggil Xiao Hei? Kamu seharusnya dipanggil Xiao Huang. Hahaha. Beberapa wanita tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya. Huyan sangat marah dan berkata, Zhang Yu, apa yang kamu cari? Jangan menulisnya jika kamu tidak bisa menulisnya. Lucu sekali membicarakannya, apakah kamu menarik? Zhang Yu berkata, tidak masalah apakah itu menarik atau tidak. Orang-orang memintaku untuk menulis lagu, bukan membiarkanmu menulis lagu. Tentu saja, mereka tidak bisa membiarkanmu menulis. Karena kamu, tidak, ya, kamu, oke, baiklah. Tang Yuxin berkata, Huyan, jangan terus mencampuri urusan di sini, oke. Itu tidak masalah bagimu. Zhang Yu, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Kamu bantu aku memikirkannya dan menulis satu lagu gaya apa yang lebih cocok untukku. Zhang Yu berkata, biarkan aku mencobanya. Bagaimana kamu mengatakan bahwa kamu juga penggemar berat yang mendukung siaran langsungku sepanjang tahun? Aku masih punya ide ini. Tang Yuxin mendengar apa yang dia katakan. Sambil tersenyum, terima kasih, Zhang Yu. Bagaimana, apakah kamu menulis sekarang atau pergi ke tembok besar lagi? Kamu bisa pergi ke kota terlarang. Zhang Yu tersenyum dan berkata, kota terlarang tembok besar tidak diperlukan. Yang populer tidak dapat menyanyikan hal-hal ini. Aku sedang menyeduh. Zhang Yu mengikuti dan bertanya-tanya, bagaimana dengan menjiplak lagu itu?
Mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia memilih lagu populer dan menggunakannya untuk mengikuti kompetisi terlalu hambar, tentu saja tidak. Aku tahu bahwa banyak lagu populer yang populer, tetapi banyak di antaranya didasarkan pada konsepsi artistik. Meskipun tingkat menyanyinya luas, itu tidak dapat membuat orang bersinar. Faktanya, dari sudut pandang lagu, banyak lagu populer membutuhkan waktu untuk diselesaikan sebelum mereka secara bertahap menjadi luar biasa. Itu pasti agak tidak memadai untuk mengikuti kompetisi. Zhang Yu mengerang sebentar, mengambil kertas dan pena, dan mulai menulis. Semua orang di sekitar Zhang Yu menunjukkan ekspresi terkejut, benar-benar menulis. Setelah beberapa saat, aku merasakannya lagi. Bahkan jika aku berkencan, aku tidak menyangka itu datang begitu cepat. Buku penyakit pena Zhang Yufen, segera menjadi pemahaman, secara bertahap menjadi lembaran musik. Pengertian, lirik, Li Zongsheng komposer, Li Zongsheng. Masih kurang dari 5 menit. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia menyerahkan lagu itu kepada Tang Yuxin dan berkata, "Oke. Lihat ini." Tang Yuxin terkejut melihat Zhang Yu lagi begitu cepat, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan mengambil skor untuk melihatnya. Xia Ziki dan Bai Ying berkumpul bersama di masa lalu dan menonton bersama untuk melihat lagu apa yang dihasilkan dalam 5 menit yang tersisa. Lagu itu disebut, "Pahami." Beberapa orang bersenandung mengikuti melodi, dan setelah beberapa saat, semua orang selesai bernyanyi. Mereka berdua saling memandang, semua dengan ekspresi yang luar biasa. Lagu ini sungguh luar biasa, betapa bagusnya. Melodi lagu ini sangat indah, dan harus dikatakan bahwa ini adalah lagu yang sangat bagus, terutama bagian klimaksnya. Terlalu indah untuk ditulis. Melodi dan liriknya telah menyatu menjadi satu. Meskipun belum dinyanyikan, tetapi lagu ini pasti akan menjadi lagu klasik, tidak diragukan lagi. Huyan menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, dan hatinya marah. Dapat dikatakan bahwa dia juga tersentuh oleh melodi lagu ini. Apakah anak ini benar-benar seorang jenius super? Pada saat ini, mata Bai Ying bersinar. Anda harus tahu bahwa ketika Zhang Yu menulis lagu untuk Xia Ziki di awal, meskipun dia kagum dengan bakat Zhang Yu, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah lagu profesional. Uang sebenarnya di pasar masih lagu-lagu populer. Bahkan jika Anda menulis lagu profesional, tidak peduli seberapa baik Anda dapat menulis lagu-lagu populer, maka Anda tidak memiliki ruang untuk manipulasi pasar. Pemahaman ini sekarang sepenuhnya membuktikan bahwa Zhang Yu tidak hanya seorang penulis lagu profesional, tetapi juga seorang penulis lagu populer. Bagi yang terakhir, dia bisa dikatakan sebagai sumber daya yang sangat penting bagi dirinya sendiri. Bai Ying memikirkannya dan berkata, "Zhang Yu, aku pikir kamu akan menjadi komposer yang dikontrak perusahaan kami. Gaji tahunannya 1 juta, 5 asuransi dan 1 dana, kamu memiliki semua manfaat dari perusahaan. Perhitungan lainnya adalah kamu harus menyelesaikan jumlah komposisi yang diatur oleh perusahaan tepat waktu. Setelah dirilis ke pasaran, volume penjualan album mencapai tingkat tertentu, dan perusahaan masih memiliki bonus penuh." Bagaimana? Orang-orang di sekitar terkejut ketika mereka mendengar begitu banyak kondisi yang menguntungkan. Terutama Huyan, dengan ekspresi iri, cemburu, dan kebencian, dan berbisik di dalam hatinya, "Tulis saja beberapa lagu ini. Kamu berani mengontraknya, hati-hati kucing butanya menabrak tikus mati, dan dia akan membunuhmu." Zhang Yu mendengarnya sedikit tercengang. Mengetahui bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang hal-hal ini dan tidak tahu bagaimana menjawabnya dengan baik, jadi dia meminta bantuan Xia Ziki. Sekilas, Xia Ziki mengerti maksud Zhang Yu dan berkata, "Zhang Yu, syarat yang dibuka oleh saudari kulit putihmu ini sudah sangat kaya. Di pasar saat ini sudah menjadi komposer platinum lini pertama. Harga, kamu dapat melihat bahwa saudari Bai sangat optimis tentang prospek perkembanganmu di masa depan." Bai Ying berkata, "Ya, Zhang Yu, kamu hanya optimis tentang masa mudamu. Karya musik yang baru-baru ini diluncurkan perusahaan ke pasar terlalu klise dan tidak memiliki sedikit ide baru. Meskipun Global Entertainment masih menjadi 3 perusahaan teratas di negara ini, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan lain telah merilis karya-karya luar biasa, yang memiliki dampak besar pada pasar kami. Lagu-lagumu baru saja keluar dari lingkaran lama dan sangat khas. Jangan pikirkan itu. Meskipun saudara perempuan dan laki-laki kita tidak saling mengenal dengan baik,
Tetapi di Ziki, aku tidak bisa berbohong kepadamu. Zhang Yu berpikir sejenak, berapa volume komposisi tahun itu? Aku masih seorang mahasiswa. Jika volumenya terlalu besar, aku mungkin tidak punya banyak waktu. Bai Ying berkata, tergantung. Setiap tahun penyanyi lini pertama perusahaan akan menghubungi Anda sebelum mereka merilis album. Zhang Yu berkata, diperlukan sekitar 10 lagu untuk satu album. Bahkan jika perusahaan merilis satu album sebulan, dibutuhkan ratusan lagu setahun. Tekanannya terlalu besar, Saudari Bai, saya khawatir saya punya cukup waktu. Bai Ying berkata, kamu salah paham. Kamu tidak perlu menulis sebanyak itu. Kamu bisa menghitung 10 lagu dalam satu album, dan 2 di antaranya akan menjadi lagu utama. Kamu akan bertanggung jawab untuk menulis 2 lagu. Jika semuanya lagu utama, itu juga untuk perusahaan. Pemborosan sumber daya, dan kamu tidak perlu melakukannya lagi dan lagi. Jumlah musik yang diberikan perusahaan kepadamu dalam setahun tidak boleh lebih dari 20. Dan sebagai komposer platinum perusahaan, kamu memiliki hak untuk mendistribusikannya ke perusahaan. Jumlah komposisi dapat disesuaikan hingga batas tertentu. Tentu saja, setelah menandatangani kontrak, kamu juga dapat menulis lagu atau menjual lagu tanpa melalui perusahaan. Tetapi hanya ada satu persyaratan, kamu tidak dapat membantu orang lain untuk merilis album, dan selama kamu menulisnya jika pihak lain ingin menggunakannya untuk distribusi setelah pembelian, mereka harus melalui saluran penjualan perusahaan, dan album tersebut harus ditandai dengan merek dagang, Global Entertainment. Saat kamu menjual lagu, ini adalah salah satu syarat yang harus diterima pihak lain. Petik 2. Zhang Yu berkata, bagaimana dengan lagu-lagu yang dijual ke Xia dan Tang? Bai Ying berkata, tidak apa-apa. Mereka biasanya bisa menggunakannya, tetapi untuk menghasilkan album, kami harus meninggalkan dunia hiburan global kami. Zhang Yu mendengar kata-kata itu, menatap Xia Ziki dan Tang Yuxin, dan ingin melihat apa maksud mereka. Xia Ziki berpikir begitu, lagi pula, jika dia merilis album di masa depan, bagaimana dia bisa mengambil jalan hiburan global, teman sekelas lama. Ini pilihanmu. Dan, Tang Yuxin, dia bukan penyanyi yang terikat kontrak, itu sama di mana-mana dia merilis album. Global Entertainment juga merupakan salah satu perusahaan domestik teratas. Tidak masalah jika kamu pergi dari sini. Xia Ziki dan Tang Yuxin mengangguk pada saat yang sama, dan menyetujui persyaratan Bai Ying. Zhang Yu melihat mereka berdua setuju, dan mengangguk, dan berkata, baiklah. Sekarang kamu begitu tulus, saudari, terlalu sombong jika aku tidak tahu bagaimana membesarkan saudaramu. Tapi izinkan aku menjelaskannya terlebih dahulu. Jika kamu tidak menyukai musik saudaraku di masa depan, itu karena saudaraku memiliki kemampuan terbatas, tetapi itu tidak berantakan. Bai Ying mendengar apa hehe. Tertawa, kamu sandal kecil. Sebelum kamu mulai bekerja, tinggalkan dirimu sendiri. Tidak peduli apapun, saudari, aku masih percaya padamu, berapapun usiamu, dan pasti ada perkembangan di masa depan. Tetapi jika itu tugas perusahaan, kamu harus serius. Bagaimanapun, perusahaan telah mengontrakmu sebagai komposer platinum. Saudariku dan aku memiliki banyak tekanan di dalam perusahaan. Zhang Yu tersenyum dan berkata, aku berusaha sebaik mungkin. Aku berusaha sekuat tenaga. Melihat persetujuan Zhang Yu, Bai Ying buru-buru berdiri dan pergi ke kantor untuk mencari kontrak. Beberapa orang yang hadir mendiskusikan lagu tersebut. Huyan berdiri di samping, dengan wajah kusut. Kau tahu, dia juga datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Sebagai penyanyi profesional dengan keterampilan menyanyi populer, tentu saja, aku juga ingin memiliki nilai bagus. Jika aku bisa terkenal, siapa yang mau menemani pangeran membaca buku? Awalnya, dia cukup percaya diri kali ini. Dia menghabiskan darah dan membeli 2 lagu bagus, yang dia rencanakan untuk digunakan untuk membuat blockbuster. Tetapi Hu Zeng melihat pemahaman Tang Yuxin di tangannya, dan dia tidak sabar untuk merobek 2 skornya, yang sama sekali bukan nilai. Tetapi jika dia meminta Zhang Yu untuk menulis lagu untuk dirinya sendiri, bisakah Yu ini menulis untuk dirinya sendiri? Aku tidak pernah berurusan dengannya, aku takut jika aku membuka mulut, aku akan tertangkap oleh mulut kecil orang lain yang tidak pernah menempati bintang. Bukankah itu sama saja dengan mengangkat wajahnya lagi dan membiarkannya menepuk lagi? Huyan berdiri di sana sebentar dan berpikir. Pada saat ini, seorang produser dari Global Entertainment datang,
melihat beberapa orang, dan menoleh ke Xia Ziki, berkata, Tuan Xia. Di mana Presiden Bai? Dia meminta saya untuk datang. Xia Ziki berkata, dia sedang mencari kontrak. Duduklah dan dia akan segera kembali. Produser mendengar ini dan harus duduk dan menunggu. Setelah beberapa saat, Bai Ying kembali, memegang komputer, pertama-tama mengangguk bersama anak buahnya, lalu mendatangi Zhang Yu, menarik kursi, duduk, membuka komputer, dan berkata, Zhang Yu. Ini kontrak kita dengan seorang komposer platinum. Coba lihat. Zhang Yu melihat lebih dekat. Bos yang duduk di sebelahnya menatap bos itu. Apa maksudmu? Anak laki-laki yang tampaknya berusia 17 atau 18 tahun ini, ingin menjadi penguasa perusahaannya. Presiden Bai tidak bercanda. Tentu saja, sebagai bawahan, dia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Dia hanya bisa duduk di sisi kepalanya dengan berbagai pikiran yang berantakan, satu demi satu, dan akhirnya menemukan petunjuk. Zhang Yu melihat kontrak itu dan menunjukkan beberapa tempat yang jelas di mana pelabelannya tidak jelas. Fenomena ini cukup membuat Bai Ying takut. Anda harus tahu bahwa ini adalah klausul hukum profesional. Saya tidak berharap Zhang Yu melihat dan Anda dapat melihat tempat-tempat tersembunyi yang tidak jelas. Zhang Yu tampak terkejut padanya, dan tersenyum, memberitahu Bai Ying bahwa dia adalah seorang penggemar hukum amatir. Dia suka membaca beberapa buku hukum saat senggang, terutama tentang hak dan kepentingan terkait kekayaan intelektual dan hak cipta. Dia menelitinya dengan sangat jelas. Melihat Zhang Yu sebagai ahli istilah hukum, Bai Ying harus berbicara dengannya tentang beberapa detail kontrak, dan segera Zhang Yu menemukan semua masalah dengan ketentuan tersebut. Bahkan Bai Ying tidak dapat mengikutinya. Dia terus menelepon dan berbicara dengan penasihat hukum perusahaannya, dan akhirnya memilih beberapa persyaratan yang dapat diterima semua orang. Setelah bekerja lama, dia menandatangani kontrak. Sementara Zhang Yu menandatangani kontrak, semua orang di sekitarnya duduk dan menunggu, dan tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, menandatangani kontrak seperti itu adalah masalah besar, seriuslah, dan tetap perlu. Zhang Yu menandatangani namanya sendiri pada kontrak dan secara resmi bergabung dengan Global Entertainment. Setelah Bai Ying menandatangani surat itu, dia tersenyum dan berkata, Zhang Yu, sekarang saya secara resmi menyambut Anda untuk bergabung atas nama Global Entertainment. Setiap orang akan menjadi diri Anda sendiri di masa depan. Anda dapat menulis beberapa karya bagus untuk perusahaan Anda. Zhang Yu memberi isyarat oke dan berkata, tidak masalah. Bai Ying menandatangani kontrak, mengikuti permintaan produser perusahaan Wang, dan memproduksi iringan Tang Yuxin. Produser, yang bermarga Wang, mengambil pemahaman dari pemahaman itu, dan hampir menjatuhkan matanya ke tanah. Kemudian, setelah bertanya, saya menyadari bahwa itu ditulis oleh anak yang tampak berlawanan. Itu tiba-tiba mengejutkannya. Saya baru menyadari saat ini dalam hati saya bahwa tidak mengherankan jika perusahaan ingin mengontraknya, dan lagu ini sendiri sudah menjadi salah satu lagu klasik, yang tidak diragukan lagi. Mengikuti permintaan Zhang untuk aransemen, Zhang Yu mengungkapkan pandangannya sendiri. Produser bermarga Wang sama dengan Chai Sangming. Segera, hanya akan ada pendengar, dan dia akan menulis semua detail yang dikatakan Zhang Yu. Turun, termasuk penggunaan instrumen, perubahan harmoni, melodi ritme, akhir intro, banyak detail dalam banyak aspek. Produser bermarga Wang menuliskan semua persyaratan Zhang Yu dan menemukan bahwa tidak ada yang tersisa. Dia berdiri dan pergi, dan dengan cepat pergi untuk membuat demo. Tang Yuxin melihat produser pergi, dan menoleh ke Bai Ying dan berkata, Jenderal Bai, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk iringan ini keluar? Bai Ying berkata, lusa akan dapat membuat sampel. Kemudian Anda dapat mendengarkannya lagi, jika menurut Anda tidak apa-apa, campurkan saja. Tang Yuxin mengangguk, lalu menoleh ke Zhang Yu dan berkata, Zhang Yu, bagaimana dengan lagumu, 100.000 yuan, menurutmu harganya murah? Zhang Yu berkata, apa susahnya khawatir soal uang? Kamu dan saudari Xia, kita bicarakan saja setelah pertandingan selesai. Aku tidak akan pergi. Tang Yuxin tersenyum manis dan berkata, baiklah. Dia sudah tidak sopan lagi. Tentu saja, dalam hatinya, Zhang Yuxin masih sangat senang dengan Zhang Yuqi. Melihat tidak ada yang bisa dilakukan sekarang, Zhang Yu berkata, saudari Xia, saudari Bai, kalau tidak apa-apa, aku akan kembali ke hotel dulu dan memesan kamar lagi. Bai Ying mengangguk dan berkata, kalau begitu,
kamu pulang saja. Setelah menunggu pekerjaan di malam hari, ayo kita keluar untuk makan lagi untuk merayakan keikutsertaanmu secara resmi. Zhang Yu mengangguk, berdiri dan berencana untuk pergi, baru saja bangun. Zhang Yu, tunggu sebentar, sebuah suara tiba-tiba berkata. Zhang Yu mendengar suara itu dan melihat bahwa Hu sedang berbicara sendiri, pandangan yang sedikit tak terduga muncul, berkata, apakah ada yang salah? Lao Hu. Setelah mendengar kata-kata, Lao Hu, saraf wajah berkedut, tetapi dengan keras menekan kata-kata tidak senang dan marah di dalam hatinya, Zhang Yu. Anda lihat, saya juga di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Ini juga final pinggiran Anda lihat, dapatkah Anda juga menulis lagu untuk saya? 100.000. Bagaimana dengan, aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Petik 2. Zhang Yuanyan tersenyum ramah dan berkata, apa hubungan antara Lao Hu dan aku? Bolehkah aku menghitungnya? Aku dapat menulis lagu untukmu, tentu saja. Huyan mendengar bahwa dia senang dan hancur. Zhang Yu ada di bawah hatinya, dan dia tidak mengingat kebenciannya. Tampaknya orang-orang masih baik. Selain banyak kekurangan, ada sedikit keuntungan, yaitu, mereka sudah tua. Tertawa, terima kasih, Zhang Yu. Lihat, lagu apa yang akan kau tulis untukku? Zhang Yu tersenyum dan berkata, baiklah, 300.000 lebih cocok. Huyan mendengar bos itu dengan mulut terbuka, lidahnya akan ditarik ke tanah, apa? Dia pikir dia salah dengar. Sibuk, apa? Zhang Yu menyeringai dan berkata, 3.001. Huyan marah, dan berkata, 300.000. 1. Kamu terlalu mahal, cukup untuk membeli 10 lagu. Hei, aku bilang Zhang Yu, kamu baru saja mengatakan bahwa hubungan kita baik-baik saja. Bagaimana bisa aku sampai di sini, itu 300.000. Apakah ini masih relevan? Zhang Yu tertawa, bisakah kamu melakukannya? Kapan aku akan memberitahumu bahwa hubungan kita lebih baik? Huyan berkata, bukankah itu yang baru saja kamu katakan, sejauh menyangkut hubungan di antara kita, kamu tidak dapat menghitungnya, tidak? Maksudmu, hubungan kita tidak baik, itu buruk. Zhang Yu tersenyum dan berkata, oke, kamu belum bodoh. Bisa dibilang hubungan kita begitu tegang. Kamu memintaku untuk menulis lagu untukmu. Kamu masih ingin menekan harga pasar, apa kecantikanmu? Ada apa? Sedangkan aku akan memberimu batasnya. 331 bukanlah harga. Jika kamu setuju, kamu dapat membayar di muka. Jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Baiklah, tapi Lao Hu, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak tahan dengan serigala tak berdaya anak itu, tanpa laguku, kamu siap untuk menggulung barang bawaanmu untuk menjadi penonton di final. Hahaha. Setelah Zhang Yu tersenyum dan menyapa beberapa orang lain di rumah, satu orang pergi. Hanya Huyan yang malang di mata semua orang yang tersisa, berjuang dan menghitung, harga setinggi langit 300.000, dirinya sendiri haruskah aku membelinya atau tidak? Zhang Yu meninggalkan Global Entertainment, naik taksi, kembali ke Jingyuan Dynasty Hotel, dan memesan ulang kamar standar tunggal. Tidak ada yang perlu diikuti. Setelah memikirkannya, saya menjalankan toko utama Beijing mewah lainnya dari merek internasional besar. Zhang Yu akan membeli sesuatu untuk ibunya. Dia juga melakukan perjalanan ke ibu kota, jadi dia malu ketika dia kembali dengan tangan hampa. Zhang Yu memasuki toko dan berjalan pergi. Saya merasa pakaian saya tidak cocok. Jika Anda ingin mengatakan bahwa Anda dapat memilih yang bagus dengan kemampuan desain dan ukuran pakaian Anda sendiri, tetapi itulah preferensi. Anda tidak dapat mengatakan bahwa Anda suka membesarkan 100 orang yang berbeda. Bagaimana jika ibu saya tidak menyukainya jika saya memilih untuk kembali? Zhang Yu berjalan-jalan, dan akhirnya memilih tas yang menurutnya lebih serbaguna. Kemudian saya memilih jam tangan lain, yang harganya kurang dari 200.000 sebelum dan sesudahnya. Saya merasa hampir, dan pergi. Setelah membeli barang-barang, Zhang Yu benar-benar baik-baik saja, kembali ke hotel untuk beristirahat. Bai Ying menelepon dirinya sendiri di malam hari, Zhang Yu bangkit untuk berkemas dan turun ke bawah. Keluar dari hotel, mobil Bai Ying sudah menunggu di luar. Pejalan kaki, menemukan hotel yang bagus dan makan. Zhang Yu kembali ke hotel setelah makan malam,
dan menerima panggilan dari Tang Yuxin untuk duduk dan membuka pintu. Tak lama kemudian dua orang memasuki ruangan, satu adalah Tang Yuxin dan yang lainnya adalah Huyan. Zhang Yu melihat Huyan, dan tidak merasa terkejut. Dia berkata, "Bagaimana dengan Hu Tua? Bagaimana dengan berpikir, apakah kamu akan menjadi pemain? Atau apakah kamu akan menjadi penonton?" Huyan telah kusut sepanjang hari ini. Apakah dia ingin menghabiskan 300.000 untuk membeli lagu-lagu di Zhang Yu, dan belum mengambil keputusan? Sejujurnya, harganya terlalu mahal. Jika dia bermaksud menghabiskan uang ini, sepenuhnya saya berjudi, dan tidak apa-apa untuk menang. Jika kalah, bukankah 300.000 untuk diri saya sendiri? Meskipun saya punya sedikit uang di rumah, saya tidak punya cukup uang untuk mengobati 300.000 hal yang tidak berharga. Dan yang terpenting adalah bahwa bocah Zhang Yu memiliki hubungan yang buruk dengan dirinya sendiri. Jika dia memberinya 300.000, dia akan membodohi dirinya sendiri alih-alih menulis dengan baik. Apa yang bisa dia lakukan? Jika Anda tidak membeli lagu-lagu Zhang Yu, mulai sekarang, karya Anda sendiri akan terlihat sangat biasa. Sebenarnya, para komposer hebat di tangan Tuhan itu bukan tanpa lagu-lagu top sekitar 100.000, tetapi karena ketenaran dan hubungan interpersonal mereka saat ini, mereka tidak mungkin menjualnya kepada diri mereka sendiri. Karena para komposer hebat itu bukanlah orang bodoh, mereka juga tahu bahwa hanya dengan membiarkan karya mereka di tangan para master itu, mereka dapat memainkan peran mereka sebagaimana mestinya. Semakin tinggi popularitas karya tersebut, semakin tinggi harga karya Anda akan menjadi lebih mahal. Ini adalah investasi jangka panjang, jadi Anda tidak dapat melihat keuntungan jangka pendek. Kompetisi nasional adalah kompetisi domestik teratas, hanya sekali setiap 2 tahun. Jika Anda dapat memperoleh hasil yang baik dan bahkan mencapai 3 besar, Anda dapat menjadi penyanyi lini pertama di Tiongkok. Berapa biayanya? Jika Zhang Yu benar-benar dapat menulis karya yang bagus untuk dirinya sendiri, maka 300.000 bukan harga yang tidak dapat Anda bayar. Tidak tahan dengan bantuan anak itu, Huyan telah membuat keputusan sebelum dia datang. Tentu saja, dia tidak puas dengan kekejaman Zhang Yu. Tetapi ketidakpuasan adalah ketidakpuasan. Untuk situasi pasar penjual saat ini, dia tidak punya cara. Siapa yang membuat dirinya begitu gugup dengan Zhang Yu, tahu bahwa dia memiliki kemampuan ini, dan dia bisa menjadi adik laki-lakinya. Satu lagu menghemat 200.000, apakah ada adik laki-laki yang lebih hemat biaya? Huyan telah mengambil keputusan dan menghela nafas, berkata, "Zhang Yu, kamu kejam. Aku membayar 300.000, berapa nomor kartu bankmu, dan aku akan membayarmu sekarang." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Oke, Hu Tua. Cukup energi." Setelah itu, dia memberikan nomor kartu banknya kepada Huyan. Tidak lama kemudian, pesan teks mengingatkan bahwa transfer tunai 300.000 telah diterima. Zhang Yu hehe, tertawa, "Ya, aku akan menuliskannya untukmu sekarang. Kamu tunggu." Huyan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidakkah kamu perlu mempersiapkan dengan hati-hati? 300.000, kamu harus menulis dengan baik, setidaknya sebanyak pemahaman itu." Zhang Yu berkata dengan tidak sabar, "Jangan pelit. Bisakah aku menulis dengan baik? Aku peduli dengan reputasiku sendiri." Pemulihan ingatan Zhang Yu telah didinginkan selama sehari dan sekarang tersedia lagi. Zhang Yu memikirkannya, lagu apa yang harus saya ekstrak? Ya, Lao Hu, hari apa kamu bermain? Zhang Yu tiba-tiba berkata. Huyan berkata, hari terakhirku, hari terakhir. Zhang Yuhan berkata, memikirkannya, sebuah lagu muncul di benaknya, segera mengeluarkan pena dan kertas, ragu-ragu, dan menulis. Tulisan Zhang Yu terus berlanjut, dan segera datang satu. Dia datang untuk mendengarkan konser saya dan muncul di atas kertas. Dia datang untuk mendengarkan konserku, lirik, Liang Wenfuku, Huang Mingsu. Setelah Zhang Yu selesai menulis, dia menyerahkannya kepada Huyan, berkata, "Itu. Selesaikan. Besok, kamu akan menjalankan iringan dan mengatur harmoni dan harmoni. Aku telah menandainya, dan kamu bisa langsung mendapatkannya dari perusahaan kami." Huyan mengambil skor dengan tidak senang, dan berkata, "Kamu terlalu cepat. Bahkan jika hubungan di antara kita tidak baik, kamu tidak bisa membodohiku seperti ini. Ini 5 menit untuk yang lain, dan kamu memiliki 5 menit untuk skorku semuanya tertulis. Tolong, ini 300.000. Jangan menulis sajak anak-anak untukku." Petik 2. Zhang Yu berkata,
Kamu tidak punya mulut yang jujur. Tidaklah terlalu mencurigakan untuk makan 100 kacang, lain kali kamu tidak punya 400.000, kamu tidak ingin membeli lagu dariku. Huyan sangat marah sehingga dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Dia mengambil musik dan bernyanyi bersama Tang Yuxin, tidak lama. Keduanya terkejut. Ini sebenarnya adalah karya klasik lainnya, lirik dan melodinya terlalu indah. Ini adalah karya yang dimasukkan dalam skor dalam waktu kurang dari 5 menit. Anak ini adalah komposer yang sangat berbakat. Huyan sangat senang saat ini, wajahnya tampak berseri-seri, hehehe tertawa, lagu yang bagus. Lagu yang bagus. Zhang Yu, lagu ini luar biasa. Zhang Yu tertawa, tahu apa? Huyan mengacungkan jempol dan berkata, oke. Zhang Yu berkata, lain kali 400.000. Ingat, Huyan sibuk berkata, jangan. Zhang Dasen, ini semua salahku. Jangan punya 400.000. Kamu bermaksud membuatku mati. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, besok kamu akan mengaturnya. Ikuti saja permintaanku, gitar saja, tidak ada instrumen lain. Huyan berkata, bukankah terlalu mudah untuk mendapatkan gitar? Bukankah seharusnya kamu membuat lagu yang bagus seperti itu? Zhang Yu berkata, apakah kamu seorang ahli, atau aku yang seorang ahli? Katakan saja, aku membuat kekacauan dan mengacaukan laguku, hati-hati aku tidak akan menulisnya untukmu di masa depan. Kamu seorang ahli, kamu seorang ahli, ya, aku mendengarkanmu, aku akan pergi besok pagi. Huyan mengatakan ini, dan tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan berkata, ya, Zhang Yu. Lagu ini, tidak sesederhana itu. Terlalu sederhana, bisakah permainannya berhasil? Zhang Yu tampak penuh kebencian dan kemarahan, dan berkata, kau benar-benar bodoh. Bukankah kau hari terakhir pertandingan? Saat itu, para juri lagu yang serak sudah lelah mendengarkan, dan justru lagu yang pantas seperti inilah yang lebih menyentuh. Kau benar sekali mendengarkanku. Jika kau tidak keluar, aku akan mengembalikan uangmu. Huyan berkata dengan tergesa-gesa, kau tidak perlu mengembalikan uang itu. Kau benar, aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Dalam hati Huyan, klasiknya lagu ini saja sudah cukup, bahkan jika ia tidak berpartisipasi dalam kompetisi nasional, ia membuat namanya sendiri di kalangan musik dalam negeri. Lagu yang bagus seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat kau temui. Dapat dikatakan bahwa Huyan menantikan pertandingan berikutnya. Setelah menyelesaikan lagunya, Tang Yuxin dan Hu Hu yang bersemangat pergi dan pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, beberapa orang mendapatkan band pengiring dengan lancar. Secara alami, mereka sering keluar masuk kamar Zhang Yu. Mereka semua menggunakannya sebagai lapangan latihan, dan mereka membiarkan Zhang Yu mengatasi masalah. Zhang Yu juga, selama periode ini, mengasah keterampilan menyanyi profesional dan menyanyi populer. Dapat dikatakan bahwa dia berubah lagi dan menjadi ahli vokal, memberikan bimbingan yang tepat tentang kekurangan ketiga orang itu dalam bernyanyi. Hal ini membuat ketiga orang itu terkejut oleh Zhang Yu lagi. Mereka mengagumi mereka semua, bahkan musik vokal sangat profesional. Orang-orang benar-benar harus mati lebih banyak daripada yang lain. Benar-benar ada jenius super di dunia. Dengan bantuan Zhang Yu, standar menyanyi ketiga orang itu sekali lagi memperoleh kesempatan yang sangat langka untuk ditingkatkan. Saya harus mengatakan bahwa sangat menyenangkan memiliki beberapa orang dan saya menantikan kompetisi nasional berikutnya. Kontes TV penyanyi profesional nasional CCTV telah berlangsung penuh sementara itu. Para penyanyi domestik papan atas berkumpul untuk bersaing memperebutkan tahta penguasa nasional. Kompetisi nasional telah menyesuaikan struktur program kali ini, sehingga para penonton dapat membayarnya. Kompetisi nasional ini telah mengubah model serius sebelumnya dan menggabungkan struktur populer dari banyak program rancangan. Dari pengejaran ketinggian sebelumnya, ia mulai membumi. Sekarang, peringkat kompetisi nasional telah meningkat dengan mantap, dan standar menyanyi tingkat profesional telah membawa kompetisi nasional kembali ke puncak semua kompetisi. Siaran langsung hampir setiap malam sangat tinggi. CCTV juga berafiliasi dengan beberapa platform media terbesar kali ini, dan telah membuat area khusus di situs web media arus utama-utama untuk penggunaan eksklusif kompetisi nasional. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan, audio dan video dari kontes, dan ada dua tangga lagu populer, yaitu, tangga lagu popularitas para pemain, tangga lagu popularitas lagu-lagu asli. Pada saat yang sama,
ada area komentar yang menarik, yang dapat digunakan oleh netizen untuk bertukar pemain favorit dan lagu favorit mereka. Banyak lagu luar biasa telah dirilis di final peripheral kompetisi nasional. Popularitas lagu-lagu tersebut meningkat secara bergantian dengan kegembiraan lagu-lagu tersebut. Hampir setiap hari di akhir kompetisi, ada lagu-lagu baru dalam daftar, beberapa di antaranya sangat luar biasa. Permainan tersebut menjadi lagu populer di negara itu segera setelah permainan berakhir. Tingkat pengunduhannya sangat tinggi, sehingga pesta video tahun lalu ini menjadi fokus nasional setelah minum teh. Final perimeter Shiaziki baru saja hari ini, dia siap untuk semuanya. Baiying mengendarai RV perusahaan, menarik semua orang, dan pergi ke tempat kejadian untuk menonton pertandingan pertama Shiaziki bersama-sama. Baiying adalah CEO Global Entertainment Greater China. Di industri hiburan Beijing, dapat dikatakan bahwa itu sangat terkenal. Dia mengatur beberapa kursi terlebih dahulu di tempat kejadian, dan beberapa orang pergi ke tempat kejadian untuk menyemangati Shiaziki. Hampir semua kursi media perusahaan penerbitan hiburan diatur bersama. Sebagai bos Beijing, Global Entertainment menjadi pusat perhatian semua orang. Kemunculan Baiying tentu saja membuat banyak orang menyapanya. Baiying juga tersenyum dan menyapa rekan-rekan lainnya. Rombongan itu datang ke area perusahaan mereka dan duduk. Zhang Yu, Tang Yuxin, Huyan, Chai Sangming, dan dua produser dari perusahaan hiburan global. Sudah lama sejak Presiden Bai datang. Sebuah suara terdengar. Baiying berbalik dan melihat sekelompok orang datang dan berbicara sendiri. Dai Bin, CEO, Asian Music. Baiying tersenyum tipis dan berkata, Zhong Dai juga ada di sini. Jarang. Wah, musik Asia Anda juga datang ke Beijing. Dai Bin tertawa, Beijing adalah tempat yang besar. Tentu saja, Anda harus sering datang dan duduk. Cara memoles rasa kehadiran Anda juga diperlukan. Di sela-sela pembicaraan, Dai Bin dan timnya datang ke area tempat duduk kosong Baiying di dekatnya dan duduk setelah itu. Dai Bin duduk di sebelah Baiying. Baiying berkata, General Manager Dai, musik Asia Anda baru-baru ini merilis beberapa rekaman platinum, dan tanggal lagu musik sekarang memiliki banyak lagu Anda. Baru-baru ini, dapat dikatakan bahwa industri ini seperti surga dan bumi. Dai Bin berkata, mana? Bagaimana musik Asia kita bisa dibandingkan dengan hiburan global Presiden Bai? Anda adalah bos di utara. Jika ada banyak lagu kami di tanggal lagu, maka lagu Anda mendominasi tanggal lagu. Guangzhou Jialan sendirian. Itu adalah bos 10.000 tahun. Biarkan saya memberi adik laki-laki ini makan. Apakah itu baik untuk perusahaan, Presiden Bai? Baiying haha, tertawa, Anda bercanda, Tuan Dai. Jika Anda adalah perusahaan yang lebih muda, seperti apa seharusnya perusahaan tertua? Dai Bin tersenyum sedikit, bukankah perusahaan Presiden Bai hanya bos? Keduanya saling memandang, pada saat yang sama, hahaha. Kulit itu tertawa dan tidak tertawa. Zhang Yu duduk di samping dan menyodok bibirnya, merasa bahwa industri hiburan tampaknya cukup membingungkan, dan penuh dengan pertempuran. Meskipun dia tidak mengenal Dai Bin ini, dia tahu apa yang Baiying bicarakan dengannya. Orang ini jelas merupakan saingan bagi perusahaannya. Meskipun masyarakat modern adalah masyarakat yang diatur oleh hukum, di bawah jubah moralitas, itu masih merupakan situasi yang tak berujung. Hukum rimba, survival of the fittest. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak penonton di tempat tersebut, dan akhirnya tidak ada kursi, lampu menyala, musik pembuka berbunyi, dan seorang pembawa acara pria melangkah ke atas panggung. Tian Hao berkata, selamat datang semuanya di tempat kontes nasional. Setelah 5 hari kompetisi yang ketat, kami telah memiliki 5 penyanyi profesional dan 5 penyanyi populer dan memasuki tahap final. Hari ini, tahap ini 16 penyanyi luar biasa dari seluruh negeri diantar masuk lagi, dan mereka akan bersaing untuk mendapatkan satu-satunya tiket ke final malam ini. Penyanyi yang tersisa hanya dapat memasuki final dengan mengurutkan poin mereka. Mari kita datang malam ini dengan juri ahli. Suara Tian Hao jatuh. Teriakan dan musik yang memekakkan telinga terdengar di antara penonton. Layar besar di tengah panggung dipisahkan dari kiri dan kanan, dan 3 orang keluar, 2 pria dan 1 wanita. Tian Hao berkata, mereka, wakil dekan teater opera dan tari nasional, penyanyi pop, artis pertunjukan luar biasa di negara ini, dan guru luling.
Penonton berteriak memekakkan telinga. Lu Ling tersenyum dan melambaikan tangan ke arah penonton. Tian Hao berkata, Konservatorium Musik Pusat, Wakil Dekan, pendidik musik, penyanyi profesional, artis pertunjukan luar biasa nasional, Guru Su Bingyi. Penonton berteriak lagi. Su Bingyi tersenyum dan melambaikan tangan bersama semua orang. Tian Hao berkata, siapa yang paling kalian nantikan? Yan, Platinum. Penonton berteriak serempak. Tian Hao berkata, mari kita sambut, Wakil Ketua Asosiasi Musisi Tiongkok, komposer terkenal, Guru Yan Bo. Apa? Suara penonton bisa dikatakan meledak saat ini. Yan Bo menarik bibirnya dan mengangguk ke arah penonton, dan tidak bisa mengatakan apakah dia senang atau tidak senang. Di tengah suara musik dan teriakan, ketiganya datang ke kursi panel ahli di depan panggung. Tian Hao melihat ketiganya duduk dan menatap Su Bingyi, berkata, Tuan Su. Setelah 5 hari kompetisi ketat di kompetisi nasional, apa pendapatmu sekarang? Su Bingyi berkata, saya sangat senang. Saya dapat melihat begitu banyak penyanyi luar biasa dari periode yang sama di Tiongkok berkumpul. Saya harus mengatakan bahwa para penyanyi luar biasa ini juga telah menunjukkan level yang cukup untuk menghadapi penonton nasional. Saya berharap untuk terus selama kompetisi, para pemain dapat benar-benar rileks, mengeluarkan semua kekuatan mereka, dan menyampaikan jawaban yang memuaskan kepada penonton nasional di depan TV. Tepuk tangan dari penonton.